Si Pak sudah terabsen semua ya? Silakan disiapkan buku catatan kalian ya. Pengabsenan sudah. Untuk materi pada siang hari ini itu materinya mengenai kade mengkonstruksi teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen ya. Itu materi pada siang hari ini. Maksud mengkonstruksi di sini kita mencoba berlatih membuat teks cerpen. Semuanya siap? Siap. Siap ya? Siap. Bagus ya. Kalian pernah membaca cerpen kan ya? Pernah. Cerpen yang pernah kalian baca, cerpen apa saja? Si miskin bersekolah. Si miskin bersekolah. Karya siapa? Indah Tri Lestari. Indah Tri Lestari. Ya. Untuk si miskin bersekolah, seperti yang sudah Ibu tugaskan sebelumnya ya, di rumah kan Ibu menyuruh kepada kalian untuk membaca teks si miskin bersekolah. Sudah dibaca ya? Sudah. Ibu ingin tahu, ketika kalian sudah membaca di rumah, Ibu ingin tahu apakah kalian mengetahui isinya atau tidak. Mohon dijawab bersama ya. Di cerpen tersebut si miskin bersekolah itu ada tokohnya tidak? Ada. Tokoh utamanya siapa? Yahya. Kemudian Ibu Yahya. Siapa lagi? Dipa, Sani, dan Sani ya. Itu ada yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh cerpen yang sudah kalian baca. Sekarang seperti yang tadi Ibu sampaikan, materinya mengkonstruksi ya. Ini materinya membuat atau mengkonstruksi. Nah, di sini ini materinya. Tujuannya apa? Tujuannya kalian bisa membuat kerangka teks cerpen. Yang kedua, kalian bisa mengembangkan kerangka teks cerpen. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran ini kalian bisa menampilkan di depan teks cerpen yang sudah kalian buat nanti secara berdiskusi. Ibu ingatkan, dari hasil pembelajaran ini kalian harus bisa nanti mencipta suatu cerpen. Ya, seperti itu. Paham? Untuk tujuan pembelajaran di siang hari ini? Ya. Kalau misalnya di sini siapa yang pernah mencoba membuat teks cerpen? Ada yang pernah membuat teks cerpen? Coba acungkan tangan. Acungkan tangan. Silakan yang pernah membuat teks cerpen. Bagus, 2 orang ya. Yang lainnya Ibu harapkan juga nanti setelah kita berlatih materi ini bisa membuat cerpen. Lulu, kemudian Ririn, hebat ya. Sudah pernah membuat cerpen. Tetapi yang lainnya juga sama, harus hebat. Dan Ibu yakin yang belum juga pasti bisa. Ya, pasti bisa membuat cerpen. Yang penting kita mau berlatih, ya, mau berlatih mencoba membuat cerpen. Kalau misalnya cara membuat cerpen itu bagaimana? Tadi kan seperti
yang sudah Ibu sampaikan. Kita membaca dulu teks cerpen orang lain. Sudah ya kalian membaca. Kalau misalnya di cerpen si miskin bersekolah, ada masalah tidak? Ada. Kalau misalnya cerpen selain ada tokoh harus ada konflik ya. Masalahnya apa tuh? Masalahnya apa? Coba suaranya yang nyaring. Apa masalahnya? Keinginan saya sekolah, tapi kan Ibu Yahya tidak mampu untuk membiayai Yahya untuk bersekolah. Iya. Tapi Yahyanya pengen sekolah. Suaranya yang nyaring ya. Ibu Yahya Tidak mampu untuk membiayai membiayai Yahya sekolah. Yahya sekolah. Ya. Pendidikan Yahyanya ingin sekolah, tetapi karena faktor biaya dia tidak bisa bersekolah. Ya. Berarti temanya di sini bisa pendidikan, ya. Pendidikan. Keinginan yang sangat menggebuk untuk melanjutkan sekolah. Berarti sudah ada konflik ya, masalahnya itu masalah ekonomi dalam melanjutkan sekolah. Ada latarnya tidak? Ada. Di mana latarnya? Di terminal. Kemudian di mana lagi? Di rumah. Di rumah. Kemudian Di rumah Bu Indah. di rumah Bu Indah. Ya. Ada tokoh, ada konflik, kemudian ada latar. Ada alur tidak? Ada. Ya, ada alur. Alurnya alur apa? Maju. Betul, alur maju. Ya, karena menceritakan ya bukan yang dulu, tetapi yang maju. Ya. Kemudian ada amanat tidak? Ada. Apa amanatnya? Untuk selalu belajar giat. Ya, harus Giat belajar. giat belajar untuk Dan bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik. ya. Ya. Coba siapa di sini yang mau mencoba ya untuk menyampaikan amanatnya secara di depan teman kalian supaya lebih bagus ya. Supaya lebih bagus, silakan ke depan. Amanat yang tadi, amanat yang si miskin bersekolah. Silakan Ibu berikan kesempatan. Silakan. Lulu, silakan ya, Lulu. Di sini saya akan menyampaikan amanat dari cerita si miskin bersekolah. Amanatnya adalah kita harus belajar dan bekerja keras agar kita bisa mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Coba siapa lagi yang mau mencoba mengenai amanat si miskin bersekolah? Silakan, Ibu berikan kesempatan. Kata Ibu, kalau misalnya ingin maju maka harus mau diubah ya. Yang tadinya malu maka harus jangan malu, karena ini bukan yang negatif tetapi yang positif. Silakan. Ada lagi yang maju? Bahasanya silakan bahasa sendiri saja. Ya. Kata Ibu, kalau misalnya ingin meraih cita-cita maka kita harus bergerak, jangan diam saja. Ya, jangan diam saja. Silakan siapa lagi yang mau maju? Ibu berikan kesempatan. Silakan Rin, ya. Rin, silakan sampaikan apa amanatnya. Amanat dari cerita si miskin bersekolah: tidak mudah putus asa untuk mencapai cita-citanya. Oke, terima kasih. Beri yang tidak mudah putus asa. Jangan putus asa. Ya. Sudah kan ya? Kita membaca cerpen dari orang lain sudah. Sekarang saatnya kita
media elektronik. Orang yang membuat cerpen, kira-kira itu diberikan tanda terima kasih atau misalnya penghargaan tidak? Orang yang menulis, misalnya ibu membuat cerpen, ya, atau misalnya ibu membuat cerpen, menampilkan cerpen, apakah di koran ataupun misalnya di buku, itu kira-kira nanti yang membuat cerpen itu dibayar atau tidak? Ya? Jadi kalau misalnya ilmu itu sangat berharga, ya, ilmu itu sangat berharga. Jadi kita harus bisa memanfaatkan ilmu dengan baik, ya, dengan baik. Silakan banyak berlatih membuat cerpen, karya-karya yang bagus, yang kreatif. Ya, orang yang misalnya membuat cerpen pasti ada penghargaan. Ya, itu yang dimuat di koran, itu diberikan suatu tanda terima kasih, ya, karena jasanya. Oh, jasa membuat teks cerpen ataupun puisi ataupun drama, ya. Itu jangan dikira kalau misalnya cerpen yang dibuat itu yang membuatnya tidak diberikan tanda terima kasih, penghargaan, ya, karena ilmunya yang disalurkan seperti itu, ya. Ibu akan menayangkan. Siap semua menonton? Siap, ya. Tapi sebelumnya ibu ingin tanya dulu, cerpenis, ya, cerpenis kalau orang yang apa? Orang yang suka menulis cerpen. Cerpenis misalnya yang membuat cerpen robohnya surau kami siapa? Anapis, ya. Ini seperti Anapis kalian? Ini bisa membuat cerpen? Ingin cerpen kalian dibuat di koran? Ingin. Semoga cita-cita kalian tercapai, amin, ya. Dan kitanya harus mau berlatih. Siap ya menyimak videonya, ya? Siap ya? Mohon diperhatikan videonya. Halo Peperian, tiba kita di video terakhir pada sesi kali ini. Nah, yang akan kita bahas adalah langkah-langkah menulis teks narasi cerpen. Jadi, jika kamu ditugaskan oleh guru untuk menulis cerpen, kamu bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Apa saja? Yang pertama, menentukan ide cerita. Nah, ide ini dapat bersumber dari apa saja? Yang pertama, bisa bersumber dari pengalaman pribadi. Jadi, jika kamu mengalami suatu masalah atau mengalami suatu kejadian, itu bisa diangkat menjadi sebuah ide cerita. Selain pengalaman pribadi, pengalaman orang lain juga dapat kita jadikan ide cerita. Kalian terbiasakan bercerita bersama teman-teman, curhat-curhatan kalau istilahnya, ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber. Selain itu, ide cerita dapat juga diambil dari fenomena atau peristiwa yang kita lihat. Kita melihat suatu kejadian nih, apapun itu, bisa kita angkat menjadi ide cerita cerpen. Selain itu, bisa juga bersumber dari hayalan. Jadi benar-benar tokohnya di tokoh hayalan, kemudian peristiwanya peristiwa hayalan juga, itu boleh. Nah, kalau kamu sudah menentukan ide cerita, langkah yang kedua, kalian harus membuat kerangka karangan. Dalam membuat kerangka karangan, kalian harus menyesuaikan dengan struktur teks narasi cerpen.
sesuaikan dengan strukturnya. Misalnya, kalian menentukan bagaimana peristiwa awalnya, terus apa sih yang akan dimunculkan sebagai konflik. Nah, penampilan masalahnya akan seperti apa. Dan ingat, setelah ada masalah, kalian juga harus menentukan betul sekali penyelesaian. Nah, kalian bentuk atau kalian tulis poin-poinnya yang membentuk struktur ini. Kalau kalian sudah menentukan strukturnya akan seperti apa, sudah memiliki gambaran nih, kira-kira pokoknya seperti apa ceritanya. Baru langkah yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh. Kalian menulis ceritanya secara utuh. Kalian di sini bisa mengembangkan tokoh-tokohnya, disertai dengan wataknya, bagaimana tokohnya, bagaimana sifat dia, bagaimana karakternya. Kemudian latar tempat yang dipilih, di mana saja, latar waktu, kapan saja, latar suasananya mau bagaimana. Kemudian tema juga ya, tema tadi sudah ditentukan di ide cerita. Nah, jadi di sini kalian perhatikan unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik ya, mengembangkan tokoh dan penokohan, mengembangkan alur, mengembangkan latar, dan kita juga bisa menyisipkan nilai kehidupan. Nah, kita tulis sampai selesai. Kalau sudah selesai karangan kalian buat, langkah berikutnya adalah memberi judul pada karangan. Dalam pemberian judul itu buatlah judul yang menarik. Judul yang menarik akan membuat calon pembaca tertarik atau penasaran dengan cerita yang kita tulis. Nah, sekarang sudah lengkapkan teks atau karangan narasinya disertai dengan judul. Langkah terakhir adalah memeriksa kembali dan memperbaiki. Kalian baca kembali, kalian lihat lagi apakah ada yang kurang, atau misalnya ada yang salah, atau malah ada bagian yang ingin kalian hilangkan, atau misalnya nih pada bagian tertentu ada dialog yang kurang sehingga ceritanya kurang berhubungan. Nah, sebab akibatnya kurang terlihat, bisa kalian tambahkan. Nah, jadi itu langkah yang terakhir, memeriksa kembali dan memperbaiki. Sekarang kalian, mari kita coba berlatih untuk menulis cerpen berdasarkan fenomena yang terjadi atau hal yang dilihat. Nah, misalnya sekarang kita lihat di sini ada sebuah pengalaman ya, pengalaman seorang yang melakukan snorkeling yang dikelilingi dengan ubur-ubur. Kira-kira ada ide yang muncul gak sih cerita apa yang akan kita tulis kalau melihat gambar ini? Nah, misalnya kita akan menuliskan cerpen bertema pengalaman snorkeling tersengat ubur-ubur. Nah, itu ide ceritanya sudah kita tentukan. Langkah yang kedua, kita membuat kerangka karangan. Nah, tentukan strukturnya. Apa saja peristiwanya? Misal, peristiwa awalnya itu kita berlibur bersama keluarga ke pantai atau ke Pulau Seribu. Nah, kemudian kita melakukan snorkeling dan kita terlalu asyik sehingga tidak terlihat atau tidak menyadari adanya ubur-ubur. Akhirnya kita tersengat. Nah, saat tersengat itu kita ingin menangkap ubur-ubur itu karena merasa greget misalnya ya. Tetapi guide-nya itu melarang kita untuk menangkap ubur-ubur tersebut karena bisa melakukan sengatan yang lainnya. Akhirnya misalnya kalian naik lagi ke atas perahu. Nah, kemudian ada yang kalian rasakan apa akibat dari sengatan itu. Nah, kemudian kalian pun pulang atau ya kamu bersama keluarga kamu pulang ke penginapan. Nah, kerangkanya sudah kita buat. Nah, kalau kerangkanya sudah ada, kalian kembangkan lagi menjadi sebuah cerita yang utuh. Tuliskan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat, bagaimana wataknya, kemudian latar tempatnya, semuanya harus utuh ya. Nah, kalau kalian sudah tulis,
Sekarang tibalah kalian membuat judul karangan. Kira-kira judul apa ya yang menarik untuk cerita tersebut? Misalnya nih, kita berikan contoh. Pertemuan dengan makhluk transparan saat liburan. Nah, misalnya seperti itu. Itu judul cerita pada cerpen yang kita buat. Nah, kalau sudah ada judulnya, teksnya sudah utuh, kita periksa kembali. Apakah ada penulisan yang masih kurang atau misalnya masih salah? Nah, silakan kalian cek kembali. Kalian juga bisa meminta bantuan ke orang lain untuk membaca hasil tulisanmu dan biarkan orang lain untuk menilainya. Nah, Bu Prian, sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, kita akan mengingat kembali materi-materi yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita telah mempelajari unsur intrinsik. Ada apa saja? Yang pertama, tokoh dan penokohan. Kedua, alur. Ketiga, tema. Keempat, latar. Lima, amanat. Dan yang keenam, sudut pandang. Nah, ada sumber dari kakak untuk mengingat keenam unsur intrinsik tersebut. Apa sumbernya? Sumbernya adalah tokoh atlas. Tokoh yaitu tokoh dan penokohan. A. Alur. T. Tema. L. Latar. A. Amanat. Dan S. Sudut pandang. Jadi ingat ya, tokoh atlas. Selain unsur intrinsik ini, kita juga mempelajari unsur ekstrinsik yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Ada nilai agama, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Selain itu, kita juga telah mempelajari struktur teks narasi cerpen. Ada 6. Yang pertama, abstraksi. 2. Orientasi. 3. Komplikasi. 4. Evaluasi. 5. Resolusi. Dan yang keenam, koda. Ada satu lagi yang telah kita bahas, yaitu ciri-ciri kebahasaan pada teks narasi cerpen. Apa sajakah itu? Yang pertama, teks narasi cerpen menggunakan diksi yang menyatakan ekspresi. Yang kedua, menggunakan majas. Yang ketiga, menggunakan kalimat narasi, deskripsi, dan dialog. Dan yang keempat, menggunakan ragam bahasa baku dan tidak baku. Nah, gitu ya. Silakan kalian baca kembali atau pelajari kembali ya. Sekian untuk perjumpaannya. Ya, kalian sudah menyaksikan langkah-langkah pembuatan cerpen. Masih bisa diingat? Masih bisa diingat ya? Itu berarti langkah-langkah ketika kita mau mencoba membuat cerpen. Semoga langkah-langkah membuat cerpen yang tadi disajikan melalui video itu mempermudah kita saat membuat cerpen. Kira-kira kalau misalnya membuat cerpen, menurut kalian setelah melihat video, mudah atau susah membuat cerpen? Mudah? Bisa? Ya, bisa, harus bisa. Semoga bisa. Ya, harus bisa. Langkah-langkah, ya. Langkah membuat cerpen. Membuat cerpen. Yang pertama, harus menentukan ide cerita. Ya, menentukan ide cerita. Yang kedua, membuat kerangka. Ya, membuat kerangka. Kerangka itu adalah secara garis besar atau berupa ide pokok, ya, berupa ide pokok. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Mengembangkan kerangka. Yang keempat adalah menentukan judul atau membuat judul. Yang kelima, kita memeriksa.
disatukan dipisah. Di rumah disatukan dipisah. Dipisah. Ada perbedaan tidak? Ada. Kalau ini menunjukkan apa? Tempat. Ya, berarti silakan buat kesimpulan. Kenapa ini disatukan? Kenapa ini disatukan? Karena tidak menunjukkan Tidak menunjukkan tempat seperti itu, ya. Jadi kalau ini misalnya yang menunjukkan tempat itu harus dipisah. Yang tidak menunjukkan tempat itu harus disatukan, ya, seperti itu. Paham ya? Langkah-langkah ini harus kita ingat dan harus kita bisa menerapkannya. Caranya bagaimana nih menentukan ide cerita? Idenya tentang apa nih? Mau tentang apa kita membuat cerpennya? Boleh Ibu bercerita dulu? Boleh ya. Nih misalnya Ibu buat ide cerita, ya. Ide ceritanya tentang seseorang ya yang ingin selalu bersekolah, ya, atau yang itu. Di sini ide ceritanya tentang keinginan yang menggebu untuk meraih cita-cita. Keinginan yang menggebu untuk meraih cita-cita. Membuat kerangka karangan. Ya. Membuat kerangka karangan. Ibu akan membuat kerangka karangan yang pertama. Ketika masa sekolah. Ya. Yang kedua, saat melanjutkan kuliah. Yang ketiga, setelah kuliah selesai. Ya. Ini kerangka karangannya atau kerangka cerpennya. Satu, ide ceritanya keinginan yang menggebu untuk meraih cita-cita. Ya. Kemudian kerangkanya ketika masa sekolah. Dimulai dari SMP, ya. Karena Ibu titik beratkan dimulai dari SMP, ya. SMK, kemudian kuliah. Saat melanjutkan kuliah dan yang ketiga setelah kuliah. Ketika kita membuat cerpen tadi harus ditentukan dulu tokoh. Ibu di sini sudah ada tokoh. Tokohnya siapa? Tokohnya misalnya Ibu ambil contoh namanya Ana. Ya. Ana itu mempunyai seorang ibu. Ya. Tadi kalau misalnya cerpen itu bisa dari pengalaman pribadi. Bisa juga dari pengalaman orang lain tidak? Bisa.
misalnya Ibu Yani, untuk mengembangkan kerangka cerpen. Diceritakan di suatu daerah ada seorang siswa yang masih duduk di bangku SMP. Dia hanya tinggal bersama ibunya. Kebetulan untuk ayahnya ini sudah meninggal dunia. Ya. Maka dari itu mereka tinggal berdua. Tetapi anak ini walaupun sudah ditinggal oleh ayahnya, dia selalu bersemangat untuk melanjutkan sekolah. Bukti semangatnya itu ketika sekolah yang harus dilaluinya itu jarak dari rumah ke sekolahnya itu kurang lebih 3 kilometer. Dia berjalan kaki. Ketika subuh-subuh dia sudah bangun. Jam 6 sudah mulai berjalan kaki. Tidak hanya anak, tetapi di daerah tersebut banyak juga anak yang lainnya yang berjalan kaki untuk menuju sekolah. Itu ya untuk kerangka yang pertama. Ketika masa sekolah diceritakan. Paham ya? Anak ini selalu bersemangat anaknya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh. Ketika sedang sekolah, saat itu anak duduk di kelas 9. Musibah menimpa ibunya. Apa yang dialami oleh ibunya? Ibunya sakit keras. Ya, ibunya sakit keras. Sakitnya ini bagaimana? Berbeda dengan yang lainnya. Sakitnya itu sungguh sangat, kita yang mendengar, yang menyaksikan sungguh sangat kasihan. Ibunya mengalami gangguan pikiran. Ya, ibunya mengalami gangguan pikiran karena mengingat
melihat ibunya terbaring tidak berdaya, dia malah semakin kuat. Dia semakin kuat. Saya harus bisa membahagiakan orang tua saya harus bisa membantu, membiayai pengobatan orang tua saya. Dia bercita-cita melanjutkan kuliah. Dia berpikir, bagaimana ini biayanya? Saya akan mencoba. Ketika nanti saya kuliah, saya akan sambil bekerja. Ya, dia kuliah sambil bekerja dan merawat ibunya. Sampai-sampai ketika dia sambil kuliah, sambil kerja, bereslah kuliahnya. Setelah beres kuliah, bagaimana dia bisa membeli kendaraan sendiri, walaupun hanya dengan diangsur. Ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya anak setelah kuliah mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi, diterima di suatu perusahaan, bisa mengobati ibunya, walaupun ibunya tidak bisa hidup seperti halayak yang lainnya, tetapi anak berhasil mengobati dan mengurusnya. Ya, jadi itu dari kerangka bisa dikembangkan, bisa ya? Paham ya? Berarti tadi siapa tokohnya yang ibu sebutkan? Anak. Kemudian ibu anak. Siapa lagi? Keluarga ibu anak. Ada masalah tidak? Apa masalahnya? Ibunya sakit. Ya, tapi anaknya bagaimana? Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Kalau misalnya cerita yang tadi ibu sampaikan itu dari hasil melihat kejadian orang lain. Bisa ditambah tidak? Bisa. Mau misalnya ditambah dalam membuat cerpen itu, misalnya mau ditambah, silahkan. Ya, tidak harus misalnya secara yang fakta, tetapi bisa ditambah-tambah. Bisa ya? Bisa ya? Coba kita sekarang berlatih membuat cerpen. Ide pokoknya yang mudah, ya, harus menentukan ide cerita. Temanya misalnya tentang apa? Romantis ya? Yang romantis ya? Nah, sesuai dengan usia kalian. Kalian misalnya mengidolakan seseorang tidak? Punya idola tidak? Punya. Ya,
Cindy, sudah kelompok ini? Maya? Sudah. Untuk judul boleh di akhir ya. Judul boleh di akhir, silakan.
Misalnya gini, seperti tadi yang disampaikan, kenapa mengidolakan?
Sekarang setelah ini siap kelompok 3 ya. Silakan kita. Maksudnya boleh dibuka suaranya yang nyaring sih. Sampai terdengar ke belakang. Kita perangkat cerpen yang sudah kita buat. Yang pertama menceritakan masa seleksi seorang siswa yang tertarik ikut ekskul. Yang kedua, proses seleksi dan pendekatan antara pelatih dan anggota peserta. Yang ketiga, proses menjadikan satu hubungan antara pelatih dan anggota peserta. Terima kasih ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Berarti uang itu 03 terus.
Sudah 70%. Kelompok 2 berapa persen? 95%. Berapa? 95%. 95%. Kelompok 3 70. Kelompok 4 80. Silakan. Sudah sampai beres? Tapi yang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok yang sudah dulu ya, kepada kelompok yang sudah siap tampil pertama, atau harus diurut, mau diurut atau kelompok yang sudah siap. Ibu tanya tampilnya mau diurut atau sudah sesuai kelompok? Yang sudah siap. Yang sudah siap. Yang sudah siap? Baik, yang sudah siap. Tapi nanti kalau misalnya yang misalnya itu ibu panggil ya. Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Diki tadi dia. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 siap ya, sudah ya? Sudah ya ini ya? Kelompok 2 silakan ya. Kelompok 2 silakan. Bacakan silakan bagaimana cerpennya, hasil cerpennya, suaranya yang nyaring dulu ya. Di sini saya akan menceritakan Agak maju, maju. Di sini saya akan menceritakan cerita cerpen yang sudah saya buat dengan teman saya. Pertama, pada siang hari yang terik di taman sekolah ada seorang laki-laki yang tampak mempersiapkan hari Valentine untuk kekasihnya. Dia menyiapkan 12 tangkai mawar, tetapi satu mawar bukan bunga mawar asli. Mawar tersebut terbuat dari plastik. Rangga sedang menyiapkan hal romantis yang diinginkan oleh kekasihnya. Kemudian Caca berjalan ke taman sekolah karena dia tahu Rangga sudah menunggunya di sana. Rangga menghampiri Caca dan memberikan 12 tangkai mawar tersebut. Caca yang tadinya merasa senang, dia malah menjadi marah saat melihat satu tangkai mawar yang terbuat dari plastik di antara bunga mawar yang asli itu. Caca bertanya dengan wajah kesalnya itu, "Kamu tidak ikhlas memberikan aku bunga mawar? Kenapa ada satu bunga mawar plastik ini?" Rangga menjawab, "Aku sengaja memberimu 11 tangkai mawar segar dan satu tangkai mawar plastik karena satu tangkai mawar plastik itu merupakan tanda cintaku yang tidak akan pernah mati." Caca pun menangis terharu dan menyesal telah marah-marah kepada Rangga. Hal dari cerita tersebut kita dapat mengambil amanat bahwa kisah cinta romantis tidak harus sama seperti di film, tetapi dapat ditunjukkan dengan kasih sayang yang nyata dan cinta yang tulus. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Ibu ingin mendengar pendapat dari kelompok Cung yang tadi ya, yang mendengar ada kisah apa? Siapa tokohnya? Rangga. Ya. Rangganya bagaimana memberikan apa? Bunga mawar. Bunga mawar. Berapa jumlah bunga mawar? 12. 12. Yang satunya berupa mawar plastik.
kenalan. Setelah itu berlanjut ke WA dan menjalin hubungan secara virtual. Dengan sikap Dimas yang cuek ingin menemui Maya secara nyata. Terus kemudian Maya menolaknya untuk bertemu Dimas dengan alasan pandemi COVID-19. Sudah? Oke, terima kasih ya kelompok teman-teman ya. Tanggapan coba dari kelompok lain. Ini masalah tentang wisata Prancis yang bagaimana? Virtual. Virtual ya. Bisa bertemu atau tidak? Tidak. Ya. Ada tokohnya? Ada. Siapa namanya tadi? Dimas Dimas dan dan Maya. Maya. Ya, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4 silakan Sipa. Sipa silakan maju. Sebagai perwakilan. Sudah ini siap-siap ya. Siap-siap kelompok 1. Sipa silakan. Agak nyaring sih, agak maju Sipa. Agak maju. Nyaring Sipa. Terdengar sampai terdengar ke belakang. Suatu tim paskibra di SMA Garuda merekrut beberapa tim nasional di SMA tersebut. Syaira termasuk salah satu siswi yang tertarik pada perekrutan tersebut. Di sekolah tersebut ada salah satu pelatih sekaligus menjadi ketua paskibra di SMA-nya. Sehingga Syaira memiliki ketertarikan tersendiri pada pelatihnya. Syaira memiliki paras yang cantik dan sifat yang ceria, sehingga menjadi salah satu idola di sekolahnya. Orang lain berpikir bahwa ia masuk paskibra karena kecantikan parasnya, padahal ia berusaha untuk menjadi salah satu tim paripurna Paskibraka Indonesia. Akibatnya, ia sering dirundung oleh banyak siswa, termasuk siswa yang bernama Sisil yang memiliki obsesi kepada sang pelatih. Tapi ketika ia dirundung oleh banyak siswa, pelatih tersebut selalu menolong dan membela Syaira. Hal itu membuat Sisil geram karena ia terobsesi pada teman. Dengan banyak dukungan dari temannya, ia membuktikan bahwa ia layak menjadi salah satu tim inti paripurna Paskibraka Indonesia dan membuktikan kepada seluruh murid bahwa ia berhasil tanpa masuk dengan kelebihannya. Ya, terima kasih beliau. Kelompok 1 silakan maju. Aldan silakan Aldan sebagai perwakilan. Ya. Suaranya yang nyaring Aldan. Ya, terdengar sampai ke belakang. Yang nyaring Aldan. Ini adalah hari pertamaku Kurang nyaring masuk. Aldan. Kurang nyaring. Ini adalah hari pertamaku masuk sekolah. Di hari pertama saja aku sudah terlambat sekolah, ucap Dinda. Setelah sampai di sekolah, gerbang sudah mau ditutup dan Dinda dimarahi oleh satpam penjaga sekolah. Lalu suara motor bising berhenti di depan gerbang. Lalu dapat mengajak Dinda naik ke atas pagar. Akhirnya mereka bisa lolos dari satpam sekolah. MPLS sudah ingin dimulai. Dinda masuk, dihukum oleh guru dan dapat menghukumnya untuk membersihkan gudang. Di suatu ruangan kosong di belakang sekolah, Dinda tidak sengaja melihat Dapa yang sedang minum minuman keras dan Dapa diancam oleh Dinda akan dilaporkan ke guru BK. Dan akhirnya Dinda dan Dapa masuk ke guru BK. Oke, sudah. Ya, terima kasih ya kelompok 1. Dari setiap kelompok kalian sudah mencoba ya membuat cerpen yang dibuat dari kerangka cerpen ya. Diawali dulu dengan membuat kerangka cerpen. Bisa membuat cerpen? Ya. Untuk langkah-langkah sekali lagi yang harus kalian ingat
ketiga, kalian harus bisa menentukan, mengembangkan kerangka karangan. Yang keempat, baru menuliskan judul. Dan yang kelima, melihat kembali ya cerpen yang sudah diuraikan atau sudah ditulis. Itu adalah langkah-langkah yang harus kita ingat, yang harus kita buat. Paham semua? Paham. Ya, coba sekali lagi berarti harus apa saja? Satu, menentukan ide pokok, yang kedua, membuat kerangka, yang ketiga, Mengembangkan yang keempat, membuat judul, yang kelima, memeriksa hasil dan memperbaiki. memeriksa hasil. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih ya, kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Ibu harapkan nanti kalian bisa membuat teks cerpen secara individu. Ya, secara individu. Kalau sekarang secara berkelompok. Ya. Pembelajaran di depan ya, nanti minggu depan kita akan mencoba mengkonstruksi cerpen secara individu. Ya, jadi hasil cerpen tetapi secara individu. Itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan di minggu depan. Tidak ada pertanyaan, tidak? Tidak. Baiknya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukup sampai di sini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ya sebelum kita pulang. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam